Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Hijrah Kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Insya Allah kita akan mencoba membahas tentang kolbu, hijrah kolbu. Tapi sebelumnya mari kita membaca terlebih dahulu untuk membuka hati kita semua. Surat yang kita baca untuk membuka sholat. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, berbicara kolbu, teman-teman, kata kolbu muncul di dalam Al-Quran itu ratusan ya. Kata kolb sendiri itu sudah banyak ya. Kata kulu lebih kurang ada 100-an lebih, dan itu melewati semua angka daripada angka-angka yang pernah kita temui dari kata sholat. Sholat cuma 50 sekian. Zakat, aqim sholawat zakat, menggandengan ini hanya kita temukan sekitar 26 atau 28 ya. Dulu Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal menulis kitab Fiqh Zakat, dan beliau mengatakan ada sekitar 26. Lalu kalau kita lihat umroh, misalnya umroh cuma 2 kali dengan perbedaan ibarat. Apa artinya ini semua? Amalan-amalan tadi jika tidak dilakukan dengan kolbu, maka dia akan menjadi sia-sia. Dan kata qulub, plural dari kata kolbu, muncul dalam Al-Quran sekitar 104 kali. Bayangkan 104 kali. Dan itu kebanyakan berbicara sindiran dan teguran terhadap orang-orang yang hatinya bermasalah. Oleh karena itu, saya akan coba coret-coret di sini ya, insya Allah. Baik, Bu ya. Kolbu, disebut kolbu, kata Imam Abdul Qasim Al-Kushairi, ini biasanya materi kita dulu di MRBJ ya. Kolbu seperti ini lafaz Arabnya ya, kolbu ya. Bahasa Arab kolbu itu ternyata artinya sesuatu yang berubah. Ternyata memang salah satu karakter kolbu kita, dia selalu berubah. Nah, perubahan ini ada perubahan yang buruk, ada yang baik. Nah, oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Siapa yang bolak-balik hati? Allah. Nah, Allah itu menyebut dirinya muqallibul qulub. Muqallibul qulub, itulah sebutan dari Nabi. Muqallib, wahai yang membolak-balik hati. Qulub ini plural dari kata qalbu ya. Sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Tetapkan hatiku dalam kebaikan. Itu intinya ya. Isi doanya tadi sebenarnya semuanya kebaikan. Lalu kita coba memetakan di Quran itu istilah qalbu ini ada beberapa. Kita lihat ya. Ternyata di dalam Al-Quran ada kolbu mukmin. Jadi ada macam-macam kolbu. Ada kolbu orang-orang yang mukmin atau muttaqin. Inilah yang disebutkan dari awal surah Al-Baqarah sampai ayat ke-5 ya. Nah, apa penciriannya? Penciriannya di kolbu mereka tidak ada syak ya. Mereka tidak ada syak. Syak itu penyakit kolbu, yaitu ragu. Itulah sebutan terhadap Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Karena tidak ada syak dalam hatinya terhadap Al-Quran, maka mereka dengan penuh percaya diri dan penuh ketenangan jiwa dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan langsung. Nah, ini indikatornya kalau tidak ada syak. Lalu baru indikator berikutnya. Jadi yang pertama dulu,
Kolbunya dulu, baru percaya kepada yang gaib, baru kemudian sholat, baru zakat. Ya. Nah, berarti lebih dominan ini urusan kolbu. Ya. Dan yang kedua itu kolbu orang-orang kafirin. Ini kolbu yang mati. Ya. Ini ayat 6-nya, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir itu sama saja. Engkau tegur, tidak tegur, engkau berikan faedah, tidak berikan faedah, ingatkan, tidak ingatkan, tidak berubah. Ini orang-orang yang kafir. Ya. Sawa'un 'alaihim. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim. Itu penciriannya adalah khatam. Kolbunya telah Allah kunci. Khatam ini belum tentu indikator baik. Ya, jadi buruk. Ini dia. Ya, Allah khatam kolbunya, Allah kunci kolbunya. Ya, karena sudah dikunci kolbunya, seakan-akan telinganya tidak mendengar, seakan-akan matanya tidak memandang. Ya. Ini indikator-indikatornya. Jadi jika yang pertama tidak ada lagi syak, sedangkan yang berikut itu syak selalu, ya. Berarti kalau yang pertama orang-orang muttaqin tidak ada syak, lawannya yakin. Dia penuh keyakinan. Ya. Yang ada adalah yakin. Lain dengan orang kafir. Nah, lalu ada qalbu munafiqin. Qalbu orang-orang yang munafik. Inilah yang paling panjang dibicarakan dalam surah Al-Baqarah. Mulai dari ayat 8, ya, sampai ayat 20, ya. Coba aja lihat tuh, ya, ayat 19 ke 20-nya. Allah berbicara banyak tentang qalbu munafik. Yang disebut di dalam qalbunya fi qulubihim maradun. Marad, ya, ada penyakit. Ada penyakit. Nah, teman-teman, insya Allah qalbu kita yang ikut kajian pada pagi ini itu tidak ada yang ini insya Allah tidak ada. Insya Allah, ya. Ini sudah nggak ada, karena kita sudah ikut ngaji. Namun, kita paling-paling terkena di sini. Munafiqin. Kenapa saya menyebut munafiqin? Setiap orang-orang yang suci kita temui di masa-masa dahulu, seperti Abu Bakar, Hamzalah, sahabat-sahabat yang ada, itu semua mereka menuduh dirinya munafik. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menyebutkan, kalam dari Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, ada kalimat, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa aman dari kemunafikan, fahuwa munafik. Jadi yang nggak pernah merasa munafik, itulah orang munafik. Makanya orang-orang ini kerjaannya bicarain keburukan orang mulu, karena dia merasa sudah benar. Ya. Jadi apa karakternya? Suka mengelabui orang, dikira Allah tidur. Nah, merasa sok suci, ini karakternya. Nah, tapi merasa diri munafik lalu menyadari kekotoran diri dengan munafik itu sendiri berlain. Nah, maka munafik itu ada dua, ya, nifaq bahasa Arabnya. Orang munafik, ya, kemunafikan. Kemunafikan itu ada munafik yang di dalam hadis disebut khuslah. Apa arti khuslatun? Munafik tapi hanya parsial. Ada munafik yang tamam, ya, yang kamilah, yang sempurna. Itu dilihat dari, ya, penuhnya, dari indikator-indikatornya. Lalu Nabi memberikan indikator sederhana dari munafik. Indikator sederhana dari munafik, misalnya Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Ciri munafik itu indikatornya cukup disebutkan 3. Pertama, kalam, kalau ngomong bohong. Idza hadatsa kadzaba, ya, ketemu nih orangnya bohong, ya, kazab. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia janjinya suka bohong, suka dilanggar. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah dia khianat. Ini di satu hadis. Di hadis lain disebutkan 4. Yang keempatnya, jika dia bermusuhan, maka dia mukhasamah.
dendam, kusumat. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sempurna munafiknya. Jadi saya kemudian mengambil bukan 3 tapi 4. Ya. 4 ini yang kita kemudian jadikan patokan. Nah, siapa yang ada 4 dalam dirinya, seperti dia sempurna, orang biasanya jadi insan kamil, manusia sempurna, dia malah jadi munafik sempurna. Ya. Nah, kalau khuslah, 1 saja, pernah kita berbicara bohong, kita sudah ada indikator munafik, janji kemudian kita ingkari, pernah diberi amanah kita khianat, kalau kita bermusuhan kita kesumat, berarti kita munafik. Maka gak usah melihat orang lain, semua kita pernah seperti ini. Coba salah satu saja, kita pasti pernah berkalam yang tidak benar, berjanji, dan berarti sahlah ada indikator kemunafikan di dalam diri. Jadi kemunafikan parsial. Nah, kemunafikan parsial inilah yang disebut sakit, ya, marad. Penyakit apakah ini? Allah tidak sedang berbicara tentang penyakit fisik, ya, yang disebut dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di dalam kalbu mereka ada penyakit. Ini penyakitnya teman-teman, ini penyakit semua, ya. Jadi bohong, ya, janji diingkari, berkhianat, ya. Dan orang kalau janji atau berkalam, ciri-ciri kemunafikan itu karena dia memang sudah nggak dipercaya orang, maka dia tidak sulit untuk bersumpah atas nama Allah. Gampang sekali, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Nah, ini yang berbahaya dari orang-orang munafik. Jadi karakter qalbu munafikin yang ada pada diri saya, diri kita semua, ini yang mari kita hijrahkan, ya. Nah, ikuti aja indikatornya. Nah, kalau ngikutin ayat yang lain, ada indikator yang terkecil yang lain, ya. Nah, ini yang besar-besarnya, ada indikator lain. Di dalam Al-Quran misalnya ada indikator yang lebih sederhana. Surah An-Nisa, nah, ini indikator munafik nih. Surah 4 ayat 142. Ya, silakan nanti dilihat ya teman-teman di rumah, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu ingin menipu Allah, ingin mengerjai Allah. Allah lah yang maha hebat dalam mengerjai makhluknya. Wa idza qamu ila shalah. Pertama mereka khidah. Khidah itu ingin menipu. Jadi jangankan kita, Allah pun dia tipu. Jadi jangan heran orang-orang yang berpenyakit kalbunya itu gampang sekali bersumpah. Gampang sekali kemudian bawa-bawa nama agama. Saya sudah ketemu beberapa orang yang dulu pernah menipu ulama-ulama kita, yang pendakwah-pendakwah kita yang ada sebelumnya. Dia ketemu dan dia tipu lagi kelompok yang baru, ya. Pindah-pindah, tapi bajunya baju orang-orang soleh. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ibadahnya kayaknya hatinya malas. Hati ada yang disebut hati kusala. Apa arti kusala? Malas, ya. Dia ada perasaan malas, terutama kalau nggak ada orang yang bersama dengan dia, ya. Kusala, malas untuk sholat. Ini kalau tadi pagi ada perasaan malas saja sholat, berarti kita positif kena virus kemunafikan, ya. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yura'unan nas. Artinya yang berikut riya. Beramal karena ingin dilihat manusia, bukan dilihat oleh Allah. Ini kalau orang biasa nggak apa-apa. Ini masalahnya adanya pada pendakwah, ini yang repot. Akhirnya asal jamaah senang. Ya, kalau ada orang kerja asal bos senang, kalau ini asal jamaah senang, maka dia mengorbankan idealisme kalbunya, pemahaman yang benar, cuma untuk menyenangkan hati jamaahnya. Ya. Dan yang terakhir di sini, ini yang menjadi yang harus kita perbaiki untuk hijrah kalbu. La yazkurunallaha illa qalila. Ya, mereka sedikit sekali zikir. Nah, kita sebut ghaflah. Mereka lalai, banyakkan lalainya. Kalau berzikir, zikirnya sedikit.
Nah, maka teman-teman, ini yang khidah, ini karakter munafik yang sempurna. Tapi yang berikut itu nomor 2-nya, itu khuslah, malas, ria, lalai. Nah, ini semua ada pada kita, ini yang mesti kita obati. Jadi penyakit malas, ria, khuslah, ini harus dihijrahkan. Ini harus dihijrahkan. Lalu bagaimana cara menghijrahkannya? Nah, disinilah perlu yang kemudian kita sebut dalam surat Al-Anfal, ya, menggetarkan kolbu dengan nama Allah. Jadi untuk merontokkan, anggaplah ini kolbu. Nah, di sini ada titik-titik hitamnya, ya. Ada titik-titik hitamnya. Titik hitamnya isinya ini semua. Nah, bagaimana cara merontokkannya? Yang pertama, ya, hijrah kolbu yang pertama adalah mesti taubat. Jadi hijrahnya kolbu adalah taubat, bukan ganti baju, ganti pakaian. Itu next setelah itu. Taubat, istighfar, tentunya satu paket. Man taba kaman la dzanbalah. Orang yang taubat seakan-akan tidak ada lagi dosa di dalam kolbunya, harus dibersihkan. Cukup dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka yang kedua dalam surah Al-Anfal itu ada ungkapan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya. Saya menyebutnya dengan istilah, ya, menggetarkan kolbu. Dengan cara apa? Dengan zikrullah. Karena ciri-ciri orang-orang munafik itu, dia jarang berzikir, justru banyak lalainya. Ternyata inilah yang paling inti. Jika zikirnya dibanyakkan, zikirnya dikuatkan, zikir kolbu, bukan zikir lisan, teman-teman. Karena penyakitnya sekarang di kolbu, itu bisa merontokkan yang di atasnya. Dalam hadis ada khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Kenapa? Karena yang tersembunyi itulah yang Allah lihat. Dan yang ketiga, yang paling penting lagi teman-teman, jika ingin hijrah kolbu, mesti mempunyai komunitas atau jamaah atau guru atau kawan yang membimbing. Nah, maka kita sebut dalam bahasa Arabnya bi'ah, lingkungan. Lingkungannya harus ada. Lingkungan di sini berarti dia punya guru, punya kawan yang semuanya mendorong untuk 1 dan 2 tadi, taubat dan zikrullah, ya. Nah, maka dalam tradisi ahli-ahli rohani ada yang disebut murabbi, mursyid, syekh, ya, guru. Ada ikhwan, ada akhi, ya, ada ikhwan sadiq, ikhwan yang benar-benar. Nah, inilah sahabat kita yang sebenar-benar sahabat yang mengajak kepada kebeningan kolbu itu. Saya sudah banyak, mohon maaf, mengamati gerakan-gerakan hijrah. Kebanyakan gerakan hijrahnya baru pada tataran manhaj, konsep berpikir, atau malbas, pakaian. Belum pada bab kolbu itu sendiri. Kolbunya sendiri belum dia tobatkan, ya, belum dia zikirkan. Sehingga sampai kapanpun nanti karakter-karakter yang ada di kolbunya itu akan berubah. Jadi jika ada orang hijrah, ini misalnya nih, mohon maaf, ada orang temperamen hijrah, dia hijrah, tapi baru hijrah performan. Tadi nggak berjilbab, sekarang jilbab. Tadi nggak jenggotan, sekarang jenggotan. Ya, temperamennya nggak hilang. Maka cuma ganti baju, berkopiah, ya. Tapi masya Allah mulutnya, ya, itu kasarnya bukan naik. Berarti dia belum hijrah kolbunya, baru hijrah secara fisik, baru hijrah cuma ganti songkok, ya. Cuma ganti performan. Tadi nggak ada jenggot, sekarang ada jenggotnya. Tadi nggak pakai baju koko, sekarang baju koko, ya. Tadi nggak pernah bilang subhanallah, masya Allah akhi, tabarakallah akhi, ya. Itu baru hijrah performan, ya. Gaya-gayaan namanya. Dan hijrah yang dimaksud Nabi bukan hijrah itu. Hijrah yang maksud Nabi adalah hijrah qalbiyah. Inilah yang dulu pernah dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim. Ibrahim, ini sesungguhnya aku muhajirun, hijrah ila Rabbi, hijrah kepada Rabbku.
Allah kan tidak bertempat, Allah tidak memerlukan tempat. Terus hijrah apa ini? Hijrah qalbu, kepada yang menggerakkan, yang mengubah-ubah karakter qalbu. Nah, barangkali itu yang dapat saya antarkan teman-teman. Semoga ini bisa menjadi panduan sederhana untuk hijrah qalbiyah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran, Buya. Tentunya kita pada pagi hari ini seperti tersirami kalbu kita ya dengan apa ilmu-ilmu yang Buya sampaikan, terutama tentang step by step mengenai hijrah kalbu seperti apa. Tentunya dengan taubat tadi, tentunya dengan zikrullah, dan tentunya dengan lingkungan ataupun support system yang mendukung ya. Baiklah Buya, kita akan coba buka sesi tanya jawab. Tentunya di sini banyak para jamaah yang ingin bertanya nih tentang keresahan-keresahan hati ya, berbicara tentang kalbu ini. Namun saya ingin bertanya terlebih dahulu Buya. Ini berkaitan dengan hati nih. Biasanya nih, kenapa ya Buya? Hati ini selalu suka dihantui dengan bisikan-bisikan, seperti kita mendapatkan bisikan, memikirkan kejahatan orang lain. Padahal udah dilawan Buya dengan zikir gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, apakah hati yang bersih itu terbebas dari bisikan-bisikan Buya? Kalau iya, gimana cara membersihkannya Buya? Terima kasih. Ya, bisikan itu berasal dari syaitan. Syaitan itu ada kayak semacam nama dan marga-marganya. Syaitan yang bertugas untuk membisikkan itu syaitan yang kita sudah sering baca namanya di surat terakhir yang kita baca. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu khannas. Jadi nama syaitan yang suka memberi waswas itu namanya syaitan khannas. Syaitan ini yang bertugas membisikkan yang negatif ke dalam kalbu. Jadi kalau kita mendapatkan bisikan-bisikan negatif, bukan istighfar, tapi bacanya a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau perlu disebut a'udzubillahi minasyaiton al-khannas. Ya. Ya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang bernama khannas. Ya. Kalau saya biasanya tambahin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bi'ismihi khannas. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan khannas. Itu kalau syaitan disebut namanya, dia kabur langsung. Dia takut juga dia. Loh kok ngerti nama saya ya, barangkali itu. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran. Baik Buya, ini kita langsung masuk, coba kita lihat tanya jawab. Kita coba pilih yang terbaik untuk bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari anonimus nih, Masya Allah. Bagaimana cara mengatasi serangan panik ataupun cemas akibat suatu hal tertentu sehingga menyebabkan kalbu sempit sekali gitu ya, Buya? Padahal kita tahu Allah yang telah menggariskan untuk kita, kemudian mohon izin minta doa atau amalan tertentu untuk bisa mengatasi serangan panik nih. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mengamalkan zikir Asmaul Husna di setiap titik latifah tanpa ijazah ataupun bimbingan dari seorang guru? Iya, bagaimana cara menghadapi serangan kepanikan? Shock. Serangan kepanikan itu terjadi apabila di kalbu tidak ada tabungan-tabungan nama Allah. Sama seperti teman-teman ini, kalau lagi ada masalah, dompetnya kosong, ya. Tabungannya di BSI lagi nggak ada, gitu. Itu pasti panik, gitu. Urusan dunia berbenturan dengan kita panik karena kita nggak punya pegangan, nggak punya simpanan, kita nggak punya. Sama, jika berkaitan dengan takdir, jalan hidup, orang akan panik jika di kalbunya tidak ada tabungan-tabungan nama Allah. Inilah yang disebut dalam surat An-Nisa tadi, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, orang-orang munafik inilah yang akan shock. Maka teman-teman wajib belajar kepada ahli zikir kalbu. Tidak semua ustadz ahli zikir. Ustadz itu kebanyakan ahli dakwah. Maka coba cari guru-guru ahli zikir yang bisa mengajarkan zikir qalbu di sekitar kita. Nanti dia akan menghantarkan, mengajarkan bagaimana caranya zikir qalbu. Nah, zikir qalbu inilah yang bisa satu-satunya jalan untuk menghilangkan shock ya, kita kaget, kita panik. Ini sejauh yang saya alami. Dan saya mulai belajar zikir qalbu itu, mungkin teman-teman nggak sulit membayangkan, di umur 9-10 tahun saya sudah sering dengerin orang belajar zikir qalbu, dan umur 11 saya sudah langsung mempraktekkan. Umur 13, Masya Allah sudah menemukan pola-pola untuk menenangkan hati. Makanya mohon maaf, saya jarang nulis catatan kalau di sekolah. Ya. Lebih senang nyimpan di qalbu. Jadi catatan notes-nya ada di qalbu. Lebih senang mendengar. Tapi beberapa guru kita dulu marah. Malah yang shock gurunya. Muridnya nggak nulis catatan.
Jadi belajar zikir yang ada di dalam kolbu ini akan mengurangi shock, bahkan dapat menyembuhkan, insya Allah. Dan yang kedua, di dalam diri kita ini ada ranah-ranah yang halus, disebut latifah. Ini sebaiknya mengikuti saran dari guru-guru, karena ini sudah masuk ke zikir rohani. Saya tidak menyarankan teman-teman mengamalkan satu zikir rohani tanpa bimbingan guru. Khawatir nanti jadi halu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab ya. Baiklah, selanjutnya Bu ya, ini pertanyaan tadi berbicara tentang metode-metode ya. Mau tanya, metode untuk taubat hati itu seperti apa Bu ya? Pernah disampaikan. Taubat hakiki dimulai daripada ma'rifatut taubah. Mengenal dulu apa hakikat taubat. Bahwa taubat itu bukan menjadi orang suci. Taubat itu adalah menyesali apa yang kita lakukan dan mengakuinya di hadapan Allah, lalu berniat tidak mengulangi. Bedakan, berniat tidak mengulangi. Bagaimana nanti kalau besok terjadi lagi? Yang penting tentu tidak nih. Kalau terjadi lagi, taubat lagi. Sehingga sah disebut tawabin, orang-orang yang berulang-ulang taubat. Karena Allah juga menyebut dirinya tawwab, yang maha menerima taubat hambanya berkali-kali. Ya. Oh, nanti saja sudah tua. Itu tidak benar. Itu was-was iblis, was-was syaitan khannas yang mengajak kita untuk mundur-mundur taubat. Siapa yang tahu nyawanya hari ini masih ada? Siapa yang tahu bahwa dia masih panjang umurnya? Kan tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka sesegera mungkin mesti bertaubat. Sesegera mungkin mesti istighfar taubat kepada Allah. Semoga umur kita dipanjangkan dalam taat dan amal-amal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, barakallah. Semoga bisa terjawab. Baiklah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tentunya akan nantinya saya akan filter dan dijawab. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Siti Zubaidah. Assalamualaikum Buya. Buya pernah mengatakan waktu duduk berzikir kita akan merasa ataupun tubuh kita merasa panas walaupun ada kipas ataupun AC gitu. Masih juga berpeluh, itu boleh dijelaskan nggak Buya kenapa dan ada apa dengan kita duduk berzikir? Ya, nah, dicatat sendiri ya. Di dalam diri kita ini ada unsur-unsur yang sifatnya biologis atau materi. Dan ajaib sekali. Jadi tubuh ini ternyata di dalamnya ada molekul-molekul yang tidak hanya bersumber dari bumi, tapi dari luar bumi. Itu silakan belajar kimia, belajar ilmu alam, dan tubuh kita canggih sekali. Allah betul-betul menciptakan tubuh ini fi ahsani taqwim, sangat-sangat canggih. Maka wajar bagi Nabi Muhammad SAW diperjalankan sampai ke arasnya, ke langit. Itu karena memang di tubuh bagi Nabi Muhammad SAW itu ada unsur-unsur yang mulia. Unsur-unsur inilah yang mirip dengan film Avatar itu. Konsep ini bukan diambil dari Avatar, tapi Avatar itu sebenarnya terinspirasi dari kajian-kajian yang sudah ada dalam kitab-kitabnya, baik kitab-kitab filsafat, kitab-kitab akidah, kitab kerohanian, kitab-kitab fisika, sama aja. Dulu filsafat itu identik dengan ilmu fisika. Tapi aneh hari ini beberapa kawan kita dia belajar fisika lalu mengharapkan filsafat, loh dia mengharapkan yang dia pelajari. Ya. Di dalam tubuhnya ada anasir hararah, panas yang sumber dari api. Makanya teman-teman itu kalau marah, emosi, tiba-tiba badan itu panas, benar kan? Atau lagi cemas, lagi cemas, lagi khawatir, dan atau lagi jatuh cinta, itu deg-degan. Ya. Tapi ada saat-saat tertentu kita malah merasa kedinginan. Padahal tidak ada kulkas dalam tubuh ini, kok bisa tubuh ini dingin? Ya. Berarti di situ ada unsur namanya unsur air. Ya. Ada juga unsur yang ketiga. Kita ini kayaknya malas gerak. Ini unsur tanah. Diam aja bawaannya. Kalau nggak digerakin nggak gerak. Ya. Tapi ingat, semua yang ada itu tumbuh di tanah. Jadi kalau nggak ada tanah ini nggak ada yang tumbuh. Makanya di dalam tubuh kita itu bulu-bulu itu tumbuh. Daging-daging sel itu tumbuh. Kalau nggak ada tanah dia nggak tumbuh. Kalau nggak ada air tadi nggak tumbuh. Nggak ada kehangatan tadi juga nggak tumbuh. Dan yang paling penting yang keempat adalah ada unsur udara. Nah, hanya ada orang zikir melayang-layang. Ada yang melayangnya halu, ada yang melayang beneran. Ruhnya dipertemukan dengan ruh suci, ruh Nabi SAW, orang-orang awliya Allah. Ya. Tapi kebanyakan halu. Makanya harus dibimbing benar-benar oleh ahlinya. Jadi teman-teman di sekitar kita jika ada, atau di kota tempat kita belajar ada guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu zikir yang bersanad kepada Rasulullah, silakan hijrahkan kalbu kita bersama mereka. Ya. Dan mereka tidak mesti orang suci.
Jadi hijrah itu bukan menjadi orang suci. Hijrah itu menyadari bahwa diri kita tidak suci. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Semoga bisa terjawab. Baik, Bu, ini pertanyaan selanjutnya tentunya tadi berbicara tentang hubungan dengan seseorang. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizky dari Padang. Jika kita sering bermimpi dengan seseorang yang kita jadikan guru, meski belum pernah bertemu secara langsung, itu gimana ya, Bu ya? Apakah hati kita sudah terhubung dengan guru tersebut, ataupun memang ada sesuatunya, Bu ya? Sering nonton kali di YouTube ya. Nah, bisa jadi itu kebawa mimpi ya, Bu ya. Tapi itu tidak masalah, itu menandakan cinta. Sehingga masuk ke alam bawah sadar. Jadi teman-teman, mimpi itu sederhana aja. Sekarang yang kita lihat di depan kita itu namanya penglihatan alam sadar. Kalau mata terpejam, kita tertidur, atau kita sedang mengkhayal, yang kita lihat adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini sangat berkaitan dengan alam sadar. Apa yang kita lihat, apa yang berkesan di alam kesadaran, itu akan masuk di alam bawah sadar. Sehingga terkoneksi. Jika koneksi hari ini, pagi ini dengan handphone, smartphone, dengan tablet, dengan cara-cara tertentu sama. Terkoneksi dengan hati seorang guru, itu juga dengan hati. Jadi kalau sering bermimpi ketemu seorang guru, insya Allah itu tanda kita cinta kepadanya. Tapi ingat, jangan pernah mengkultuskan dia. Guru itu manusia biasa. Kata Nabi Muhammad tidak boleh dikultuskan, apalagi seorang guru, ya. Seorang syekh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Berarti memang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan ini bisa ya terjadi di alam bawah sadar kita, Ustaz ya? Betul. Di alam bawah sadar kita, dan kita bisa bertemu kembali gitu ya? Bahkan kalau orang yang sudah mati pun kita bisa mengakses pertemuan itu. Teman-teman silakan, ini yang sering saya rekomendasikan berkali-kali, karena kualitas membaca kita agak kurang. Teman-teman coba cari kitab Ruh karya Ibnu Qayyim. Ya, sudah banyak dicetak dan saya lihat ada beberapa penerbit. Kita suka merekomendasikan buku-buku ini supaya ini jadi habit yang bagus. Biar tidak debat-debat lagi masalah kirim Fatihah sampai atau tidak, ya kan? Pasti sampailah, itu kitabnya baca di situ ya. Nanti kita akan merasakan koneksi rohani itu dengan nyata sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afrizal. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mempertahankan agar kolbu kita tetap bertahan mengingat Allah. Contoh, pada suatu waktu, seminggu nih lamanya kita sholat tepat waktu. Kemudian kita jadi nggak tepat waktu, bahkan jadi lalai. Terima kasih banyak, Bu ya. Bagaimana cara kita mempertahankan agar kolbu kita tetap bertahan mengingat Allah? Apabila belum mampu menjadi pemimpin terhadap diri sendiri, maka jadilah anggota dari suatu kelompok yang baik-baik. Jadi kalau belum mampu menggaiden diri, bagaimana menggaiden orang? Ya, oleh karena itu joinlah dengan jamaah-jamaah yang positif, dengan komunitas-komunitas yang positif ya. Bergabung dengan mereka akan membuat kolbu kita terkondisikan. Jadi berjamaah itu yang mahal adalah terkondisikan, komunitas-komunitas. Jadi tidak cukup hanya jamaah fisik secara sholat, ada jamaah intelektual, ada jamaah spiritual. Carilah jamaah yang spiritual. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa terjawab. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, Bu ya, dari Ibu Siti Kurniawati. Kalau zaman sekarang makan minum yang kita konsumsi sudah banyak yang tidak halal dan kebanyakan banyak kimianya. Ya, oke. Bagaimana kalau mau bersih? Belum lagi akhlak zaman milenial, ada virus cuek, egois, segala macam. Lingkungan rumah dan sosial sudah menjamur. Bagaimana bisa mengkonsistenkan untuk hijrah dan taubat dan membersihkan kolbu? Ya, konsumsi makanan halal itu sudah ada lembaga yang mengurusinya. Ya. Kita sudah ada MUI, BPOM, ada yang bagian halal ya. Bahkan sekarang MUI itu kan tidak resmi milik negara ya. Itu kumpulan ormas-ormas yang berkumpul untuk berkhidmat untuk keumatan, mulai dari fatwa, masalah kerukunan dan lain sebagainya. Dan pemerintah kemudian saya lihat bagian Kementerian Agama mereka mulai sadar bahwa ini perlu diperhatikan, maka diambillah. Seharusnya kita berbangga bukan berkonfrontasi. Ini hemat saya. Ya. Nah, berarti negara kita sudah concern yang sangat tinggi untuk masalah halal ya. Saya tidak berbicara tentang kecenderungan partai politik apa, tapi lebih kepada policy-nya, kebijakannya. Dalam masalah halal ini sudah sangat positif. Termasuk negara-negara yang awal-awal concern dalam bab halal ya. Jadi negara Indonesia boleh saya sebut negara surga makanan halal.
Nih kalau yang belum pernah ke luar negeri nggak akan paham maksud kita, mohon maaf ya. Tapi yang pernah ke luar negeri sangat paham maksud saya. Bahwa di luar negeri, hatta ya tetangga kita ada satu negara kecil yang maju, itu agak sulit untuk makan halal, itu kita harus hati-hati. Apalagi ke Eropa, ya, agak sulit. Jadi kalau kita keluar rumah ada pecel, ada apa, soto, ada, nggak perlu pakai stempel halal, karena sudah majemuk bahwa itu dibuat oleh orang-orang yang insya Allah kita trust agamanya dan caranya. Jadi gak usah khawatir ya. Teman saya baru pulang dari Eropa terus tanya, ini nggak ada kecap halalnya, udah makan aja ya. Karena di Indonesia kita sudah menjemuk rata-rata, kecuali ada wilayah-wilayah tertentu yang menurut saya merah ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi nggak usah terlalu horor masalah makanan halal di negeri ini, nggak usah khawatir lah. Tidak semua makanan mesti dilabeli halal. Dan ya, ada kaitannya dengan tentu. Yang paling berkaitan adalah cara kita makan dan dari mana sumber kita makan. Walaupun halal, tapi makannya tidak dengan nama Allah, dia menjadi gelap di kalbu. Jadi ini ingat-ingat teman-teman, semua yang kita makan dan tidak menyebut nama Allah dan tidak menyertakan Allah di dalamnya, itu semuanya menggelapkan kalbu. Wa in kana halal, meskipun makanannya halal, didapat dari yang cara halal. Berarti makan ini harus menyertakan nama Allah. Kalau nggak makannya sama setan. Nah, setan yang makan sama kita itu ada lagi namanya, saya lupa. Itu ada namanya juga. Setan yang bersamai lagi makan. Ya. Ada yang bersamai lagi, mohon maaf, hubungan suami istri. Ada yang bersamai lagi ngaji. Lagi ngaji aja di setannya. Itu sebabnya ada orang lagi ngaji, nggak berniat mencari kebenaran, tapi menunggu ustadznya salah. Ya, untuk coba lihat yang terpas khutbah Jumat, kayaknya ada yang girang kalau khotibnya salah. Hati-hati itu. Ya. Menyimak kajian orang lalu mencari kesalahan. Nah, dia lupa kalau dia sendiri belum benar-benar aman gitu. Nah, itu ada setan juga. Terus ada setan yang bergabung dengan kita di saat kita berbicara. Di situ dia akan macam-macam lah, membuat kita sombong dan berbicara dan lain sebagainya. Jadi setiap makanan yang masuk tanpa menyebut namanya ini akan menjadi pintu-pintu syaitan. Ya. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik. Memang sangat keterkaitan banget ya antara makanan dengan kolbu kita yang tentunya ada dalam tubuh kita ya, Buya ya. Baiklah, insya Allah. Dan tentunya kita kayak menarik banget kalau kita nanti bahas tentang setan ya, Buya ya, di pertemuan selanjutnya ya. Karena saya baru tahu ya tentang tadi ya, tentang setan ternyata mengganggu di saat-saat yang ternyata kita lagi makan ataupun sedang berhubungan ataupun segala macam, bahkan dalam ibadah gitu juga mengganggu gitu. Baiklah, luar biasa. Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya Bu ya dari Firmadona. Tentunya ini kami rasakan juga kali ya pertanyaan ini. Dalam beribadah, terutama dalam sholat, sering kita nih pikirannya kemana-mana. Apakah ada kolbu yang bermasalah di sini? Iya, kita selama ini baru latihan fisik sholat, belum pernah latihan kolbu dalam sholat. Kalau latihan fisik, latihan baca, biasanya kan parsial. Masih ingat dulu teman-teman waktu awal-awal ngaji Iqra, tilawati, qiraati, gurunya memulai dengan baca Fatihah, lalu baca tahiyat atau baca doa iftitah, ini wajahtu atau Allahumma ba'id baini, dan dibaca parsial, dilatihkan terus bertahun-tahun baru hafal. Sama untuk supaya tidak liar pikirannya dalam sholat, kolbunya juga harus dilatih. Berarti gurunya harus di-upgrade. Tadi kan guru fisik, guru bacaan. Harus punya guru yang mengajari dan melatih zikir kolbu. Nggak cukup talqin, tapi juga mesti ada latihannya, berkurikulum juga, ya, sehingga berulang-ulang setiap hari. Dan ini akan menjadi modal orang itu berzikir, lalu sholatnya fokus kepada Allah. Jadi yang kurang satu, Mas Ahya Hashim, yaitu kurang latihan kolbu, karena fokus itu ada di kolbu. Baik. Kalau untuk latihan kolbu sendiri, Bu ya, apakah ada metodenya kah? Atau dalam artian ada yang tadi seperti Bu ya sampaikan, silabus yang kita bisa pelajari, Bu ya? Yang pernah, ya kalau yang secara keilmuan Islam, mohon maaf, kita ini kan sering alergi dengan ilmu-ilmu kerohanian, padahal itulah keberhasilan syaitan menjauhkan umat daripada ilmu ihsan. Ilmu ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kemudian tidak mungkin difahami kecuali berthariqah. Maka mesti berthariqah. Tapi kalau antum tidak mau berthariqah, saya tunjukkan cara lain. Ada cara-cara metode-metode khusyuk yang sudah dikembangkan oleh Ustaz Abu Samkan, itu boleh diikuti. Ya.
saya akan ikutin model-model, karena yang dilakukannya juga itu latihan-latihan orang-orang di dunia kerohanian, dunia ihsan, ya, belajar tentang qalb. Kalau tidak mau bernisbat ke thariqah manapun, ya, silakan belajar fleksibel. Tapi itu khusyuk baru pada tataran nama Allah, belum pada sifatnya, apalagi keindahan memandangnya, ya, itu masih jauh. Tapi lumayan, itu sudah hebat untuk pemula. Belajar kepada metode-metode beliau itu sudah sangat hebat sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga bisa terjawab pertanyaan tadi dari Mas Ramadona ya. Baiklah, ini berbicara mengenai konsep sabar nih Bu ya, ada yang bertanya. Sebenarnya seperti apa sih konsep sabar? Kalau sabar yang kita tahu nih kan dari kita menjaga lisan, nah tapi kita juga masih ada yang menyimpan nih dendam atau musumat dalam hati. Ini gimana untuk bisa mengelola konsep sabar tersebut Bu ya? Sabar dengan dendam itu kaitannya adalah as-sabru wal ghadab, ya, sabar dan emosi. Ini sebenarnya dua ruang yang berlainan dalam diri kita. Sabar itu pada bab cahaya, sedangkan ghadab, emosi, dendam, kesumat itu ada pada kegelapan. Ya. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita hal yang sangat simpel. Apapun penyakit dan masalah hati, mulailah dari diagnosa asbab. Apa yang menyebabkan kita dendam? Kalau sudah ketahuan, baru tahu obatnya. Ternyata Imam Ghazali juga seorang yang mengerti ilmu kedokteran, dan dia mengambil itu bukan untuk kedokteran fisik, dia mengambilnya untuk kesembuhan qalbu, kesembuhan hati. Jadi saya menyarankan teman-teman, coba diingat-ingat, bacalah kitab Ghazali Ikhtisar Ihya Ulumuddin, di bagian bab 20-an, 21, 21 terus, itu ada tata cara mendiagnosa qalbu. Ya. Jika dendam kesumat, nanti dicari tahu sebabnya ini yang harus dihilangkan. Apa sebabnya? Ya. Kita ini susah misalnya menghargai orang. Cari tahu apa penyebabnya. Oh, ternyata kita merasa kita punya gelar, kita kuliah. Nah, kalau sudah ketahuan, tinggal dicek. Oh, banyak orang kuliah bodoh-bodoh gitu. Banyak orang punya gelar, nggak pantas menyandang gelar itu. Nah, lalu kita memantaskan diri, pantas enggak, ternyata nggak pantas. Udah, jadi nggak sombong lagi depan orang. Kalau dendam kesumat, apa sebabnya? Masalah iri dengki, masalah berebut harta, pekerjaan, dia dipromosikan, kita tidak. Wah, itu babnya nanti marahnya karena faktor iri. Ada marahnya karena sombong. Maka coba di tengah jalan, di jalan. Ada, mungkin teman-teman sudah sering menyaksikan, saya sedih dengan fenomena ini di negeri kita. Mobil bagus, terus nggak tahu siapa yang salah, ada motor jatuh. Tahu-tahu yang di mobil turun dan menghardik yang jatuh itu. Bukannya dia minta maaf, tapi dia memulai dengan menghardik. Apa maksudnya seperti itu? Takut ganti punya orang, takut kalah, mau menang duluan. Ya. Ternyata inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Orang-orang yang berkuda, orang-orang yang menggunakan kendaraan onta biasanya lebih sombong daripada yang jalan kaki. Ya. Jadi ternyata itu benar. Ya. Jadi kita ini orang yang berkendaraan mobil biasanya egonya lebih tinggi dari yang pakai motor. Yang pakai motor, lihat dulu motornya. Dan saya pernah cerita ya, di Jalan Mampang itu ada mobil CR-V baru. Mungkin karena orangnya juga masih baru pakai, nutupin jalan motor. Takut yang punya motor, ya dasar lu, kredit juga gitu. Ini yang punya motornya yang masya Allah, suzon sama orang. Mentang-mentang mungkin di rumahnya ada mobil berapa, lalu entah apa kalam-kalam seperti itu. Kalau mau minta jalan aja, nggak usah kata-katakan seperti itu. Apa sebabnya ini? Dia berburuk sangka kepada orang. Karena dia merasa lebih dari orang. Nah, ini yang harus dihajar nanti dalam kalbunya. Ya harus dibenerin. Jadi cari asbabnya, lalu hapus asbab. Delete. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, barakallah, semoga bisa terjawab. Ini pertanyaan terakhir Bu ya, pertanyaan terakhir dari acara kita pada pagi hari ini. Ini berbicara mengenai akal nih, tentang mental block Bu ya. Ini masih banyak mungkin di lingkungan kita nih yang memiliki mental block yang kita tidak sadari. Nah itu gimana? Ataupun ada nggak cara atau amalan untuk bisa menghilangkan mental block yang seperti ini Bu ya? Orang mental block itu seperti bayi, dia harus disuapin. Ya. Atau seperti anak-anak, mereka masih dibimbing. Jadi mental block itu bagi saya menyebutnya cukup dengan ketidakdewasaan jiwa atau pikiran. Orang belum dewasa kok kayak anak-anak. Jangan menghukumi anak-anak seperti dewasa. Mereka harus dibimbing. Kalau dibimbing berarti ada yang bimbing dong.
Di dunia kerja ada mentor, ada supervisor gitu ya. Kenapa dalam dunia kerohanian, kedewasaan jiwa kita nggak punya mursyid, murabbi, syekh? Jadi jalan satu-satunya hidupkan kembali sunnah ini. Sunnah berguru, tidak hanya guru intelektual, tapi juga guru spiritual. Guru spiritual ini nanti yang akan membuka blok yang ada di kolbu, di pikiran, di mental kita. Mental blok itu baru sedikit, Mas. Yang paling gawat itu blok yang ada di kolbu. Dan itu hanya bisa dibuka dengan talqin, taubat, dan segala macam. Psikolog aja nggak akan bisa membuka ini, karena bukan wilayahnya. Wilayah psikolog adalah kejiwaan, sedangkan ini masuk ke ranah yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Jadi mesti punya pendamping kita di bagian itu. Ya, saya sudah merasakan keberkahan adanya guru-guru, syekh, murabbi, para mursyid, dan kita tidak pernah jadi orang suci ternyata. Tapi yang penting kita selalu sadar bahwa kita tidak suci. Itulah hakikat kita berhijrah dan kajian pagi ini.